Oke, kita bisa mulai Ustadz. Iya. Mulai dengan kanan dulu. Oh, kanan. Ya, kanan dulu. Ya, jempolnya 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, baik. Sekarang kiri. Jadi metode ini memang harus pakai. Ya, ini menggunakan untuk mendeteksi genetika itu dalam dunia psikologi ada 3. Pertama menggunakan DNA. Nah, DNA itu biasanya yang kan mahal ya, menggunakan zoom kita, kemudian lama prosesnya. Nah, sekarang untuk deteksi DNA-nya kita ini dengan sidik jari. Ini ilmu kepolisian sebenarnya. Ini nggak apa-apa diposting kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang ini adalah ilmu saintis. Nah, orang boleh tahu semuanya karena dengan begini kita bisa lebih cepat mengetahui personality genetika kita. Untuk akurasinya Sat? 95%. 95%. Yes, 95%. Masya Allah. Ini pertama nih aneh. Jadi kalau gini Ustaz, antum tahu Stephen antum ini apa? Maka antum itu kayak ada karpet merah, itu gue banget, seakan-akan gitu. Oke. Gue banget. Kenapa? Allah menciptakan kita ini kan beragam. Nah, terkadang kita tidak tahu kita ini punya mesin kecerdasan apa sih? Kalau bahasa seperti itu lebih ke syakila kita ini apa? Nilai-nilai baik apa yang Allah berikan. Ternyata dari ilmu Stephen itu ada 20% mesin kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya personal genetika. Tapi ada 80% itu adalah lingkungan yang mempengaruhi. Nah, ini selaras dengan hadis Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung siapa temannya. Lingkungan inilah punya dampak pengaruh. Idealnya lingkungan ini dipengaruhi oleh 20% personality genetika kita. Saya jadi kepo gini, memang dari hasil ini nanti yang ditentuin apanya karakter orang? Iya, nah dia akan mengetahui. Kita akan lihat langsung. Ini sudah keluar nih. Oh udah. Hasilnya nih? Iya, hasil. Deg-degan nih. Oke, baik. Ini menarik sekali. Seorang Ustadz muda kita, guru kita semuanya, Ustadz Zaki Mirza. Apakah resultnya? Ini ada sertifikatnya nanti setelah anak kirimin. Ustadz, Anda ambil napas dulu. Biar siap apapun hasilnya. Wah, ya gitu. Oh positif? Enggak. Hah? Waduh. Ketemu positif. Oke. Dikit lagi Ustaz. Oke. Jadi ini di mulai umur berapa Ustaz? Mulai bisa dideteksi? 3 tahun. 3 tahun sudah bisa kita menggunakannya. Jadi anak-anak kita nih yang udah 3 tahun ke atas udah mulai bisa diidentifikasi ya? Yes, sudah bisa. Dengan ini udah bisa. Jadi ini tidak ada perubahan, beda dengan kalau kita mencoba asesmen orang itu dengan aura. Itu tergantung dengan kondisi mental kita, spiritual kita, itu berpengaruh di situ. Nah, sedangkan ini dari umur 3 tahun kita coba sampai tua tidak akan berpengaruh, tidak akan berubah. Sampai ajal menjemput ya udah setelan pabrik gitu ya? Betul, setelan pabrik seperti itu, Ustaz. Nah, ini saya jadi penasaran teman-teman hasil Stephen Ustaz ya? Ya, Stephen untuk saya pribadi apa coba kita lihat. Dan untuk perangkatnya begini aja Ustaz? Iya. Nggak perlu di satu lab gitu. Dan ini cuma bisa 10 menit ya punya prosesnya. Paling cepat, paling lama itu 15 menit. Ya. Jadi teman-teman nanti insya Allah kita mau coba live IG, ada tema khusus tentang Stephen ini. Nanti beliau mungkin ada di Sumatera Barat, saya di Jayapura. Beliau akan menjelaskan ke semua teman-teman yang gabung di live IG, Facebook beliau insya Allah, di YouTube, Stephen itu apa dan efektivitasnya dalam mendeteksi karakter seorang tuh sejauh apa gitu. Nah, kita masih menunggu ini prosesnya. Oke. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia ini kondisi kita hari ini seperti apa, atau biasa dalam dunia psikologi namanya phenotype. Fenotipe kita ini seperti apa itu karena ada 20% PG atau personal genetika kita yang 20% dan 80% adalah lingkungan. Nah, seorang anak kalau orang tuanya tidak mengetahui apa yang menjadi mesin kecerdasan anaknya atau personal genetikanya, maka orang tua ini coba-coba. Anak ini ternyata dia seorang taruhlah seorang sensing. Sensing ini
chemistry-nya adalah harta. Dia jago jualan, dia jago, tapi di sisi matematika hitung-hitungan dia tidak punya kemampuan itu. Sedangkan orang tuanya membandingkan antara anak yang tidak cerdas secara intelektual itu dibandingkan anak yang cerdas secara kreativitas. Disamaratain saja. Harus sesuai kemauan orang tua misalnya. Ya, itu akhirnya apa? Membuat anak yang harusnya cerdas secara secara kreativitas dimatikan oleh orang tua yang tidak mengetahui bahwa anaknya punya potensi itu. Dan itu sudah banyak kejadian seperti Thomas Alva Edison. Kalau kita tahu kisah hidupnya itu kayak Ibnu Hajar Al-Asqalan. Betul sekali, Ustaz. Iya kan? Ustaz, jangan dibahas dulu. Program ini namanya Puding, podcast Ustadz Keliling. Nggak sengaja, langsung kita seret ke Puding kan. Sambil nunggu beberapa menit lagi, teman-teman jangan kemana-mana, pengen tahu hasil karakteristik saya seperti apa. Nah, kita akan kembali setelah yang satu ini, kode supaya nanti ada iklan masuk di sini gitu ya. Kita balik lagi.